Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak. Ini alat dan kebutuhan dan Oh, alat dibesarin dong, Bu. besarin. Di play gitu loh. Nah, gimana? Udah terlihat? Ya, Bu, sudah. Yang pertama kita akan membahas pengertian ilmu ekonomi. Ada yang tahu? Udah dipelajari belum? Belum sih? Belum, Bu. Belum. Buku tulis disiapkan, buku tulis, ayo buku tulis. Sudah. Dicatat. Siapa ini yang tidak on-cam? Kalian ngapain? Risa ngapain kok off-cam? Bu, izin ke kamar mandi. Loh, tadi udah tak hidupin ya, Bu? Loh, hidup loh, Bu. Ya, Bu, izin ke kamar mandi. Kameranya loh hidup. Serius? Hidup ini kameranya. Ya, udah muncul. Di laptop Ibu baru muncul. Baik, di sini Ibu ingin bertanya pada Yevi. Yevi yang katanya nggak pernah bolos ya. Rajin sekali. Apa Yevi? Ekonomi itu. Apa, Bu, pertanyaan? Pengertian. Ekonomi. Dijawab beneran apa, Bu, ini, Bu? Ya, beneran lah. Masa bohongan? Oh, Serius. ekonomi tuh saya tuh ya, kayak apa ya? Ilmu yang mengatur tentang perilaku orang dalam memilih. Ayo, Ibu tadi kebutuhannya. tanyanya apa? Yang lainnya dengarkan. Ibu tadi tanyanya ilmu ekonomi apa ekonomi? Ilmu ekonomi. Ibu tanya. Mana ilmu ekonomi digunakan? Oh, nggak tahu sih, Bu, saya. Ibu tadi ngasih pertanyaan apa sih yang dimaksud ekonomi? Ekonomi dulu. Katanya ilmu ekonomi. Gimana sih? Ekonomi tadi Ibu bilangnya ekonomi. Ekonomi dulu. Apa sih pengertian ekonomi itu? Ya, seperti Apa pengertian ekonomi? jadi ekonomi atau ilmu ekonominya? Ekonominya. Ekonomi. Secara etimologi ya, secara etimologi artinya apa? Oh, kayaknya dibagi jadi dua kayak Ibu. Apa? Sebentar ya, Bu, ya, saya masih mikir dulu soalnya kemarin udah belajar. Ayo apa? Nggak boleh lama-lama loh ya. Terlambat. Oh, itu, Bu. Ekonomi tuh di dua kata. Oikos dan nomos. Dari bahasa Bu. apa? Ya, dari bahasa apa? Bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Terus kalau oikos itu artinya apa? Sama saya. Yang lain. Nomos itu rumah tangga. Nomos artinya rumah tangga. Jadi di sini Bu. Ya. Salah. Apa? Nomos itu aturan. Lah iya. Oikos rumah tangga, nomos aturan, Bu. Ya, betul. Artinya apa, oikos? Apa ya, Vi? Oikos artinya rumah tangga. Ya, nomos artinya rumah tangga. Kalau nomos artinya aturan. Kalau nomos artinya aturan. Jadi kalau secara istilah apa? Kalau digabung? Ekonominya. Ekonomi adalah aturan rumah tangga. Aturan rumah tangga. Jadi di sini aturan rumah tangga itu yang dimaksud bukan aturan rumah tangga ya, seperti yang di rumah kita masing-masing, Rek. Bukan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Itu bukan. Beda lagi. Beda lagi ya. Kalau ini ekonomi, ini peraturan rumah tangga, bukan mencakup keluarga aja, melainkan apa? Lingkup yang luas rumah tangga negara, bangsa dan negara tanah air.
Kalau tadi ilmu ekonomi, Hevi lagi. Tadi jawabannya udah betul. Ilmu ekonomi apa tadi, Hevi? Ilmu ekonomi itu suatu ilmu ya yang mengatur tentang kayak perilaku orang gitu dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai komoditas dan hal-hal lainnya yang menyangkut keekonomian. Iya, betul. Seperti itu kayaknya. Sudah betul. Secara singkatnya itu ilmu yang membahas tentang bagaimana cara kita memanfaatkan atau mengelola sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan kita. Misal contohnya kayak di sini itu ada 2 contoh ya. Ini. Contohnya itu kayak sumber daya alam hayati dan non hayati. Kalau sumber daya alam hayati itu ada 3. Sandang, pangan, dan papan. Kalau sandang ini apa tadi artinya? Menurut kalian sandang itu apa? Pakaian. Baju. Pakaian. Kalau pangan itu Pangan. makanan. Papan. Papan itu Tempat bukan tinggal. tempat tidur ya. Itu tempat Tinggal, Bu. tinggal, tempat tinggal atau rumah. Nah, itu saman kudu iso memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Misalnya sandang itu pakaian terbuat dari apa? Kain. Terbuat dari kain. Kain dari benang dari Benang. kapas. Kapas. Pinter. Kalau pangan, kita makanan bisa memanfaatkan dari tumbuhan Padi. sekitar. Padi nanti diolah menjadi apa? Beras. Kalau beras dimasak menjadi Nasi. nasi Goreng. papan rumah. Kita bisa memanfaatkan di lingkungan kita sekitar. Misalnya kita membuat rumah dari kayu, kita bisa memanfaatkan kayu di sekitar kita. Pohon jati. Kalau kita pakai itu buat rumah tembok itu berasal dari bata ya? Ya. Bata itu dari apa, Nak? Tanah liat. Dari tanah liat. Tanah liat. Itu memanfaatkan sumber daya alam yang ada nggak? Iya, yang ada di sekitar. Kalau rumahnya dekat persawahan, Bu, tapi. Biasanya di daerah mana yang membuat batu bata? Di desa. Di desa itu banyak. Ya, desa apa? Kalian tahu nggak di mana? Yang ada kalinya. Oh, kok kali? Sungai. Yang ada Yang punya sungainya. Biasanya kalian tahu Mojokerto nggak? Tahu. Kalau kalian lewat yang jalan sepi, sawah-sawah pasti lihat. Oh, Trawulan, Bu. Benar, Trawulan. Itu daerah Trawulan ya yang membuat bata? Iya, Kak, Bu. Ibu pernah lewat sana dan lihat tapi nggak tahu itu bata apa. Di Lamongan juga kayak Ibu. Tapi batanya warna putih, besar-besar, Bu. Nggak ada ya. Nggak ada kalau di Lamongan. Soalnya tanahnya itu tanah apa di Lamongan? Beda. Bukannya gamping dari Lamongan ya, Bu? Iya, ta? Enggak. Lah yang putih-putih buat bangun rumah. Nggak ada. Di Tuban nggak sih, Bu? Kalau Bata semen putih, Bu. itu dari Tuban, benar dari Tuban, bukan Lamongan. Lamongan penghasil apa? Wisata, WBL aja, wisata baru. Bingka, Bu. Wingko, babat, Sama soto. Lamongan. Apalagi Hiburan. nasi boran dari Lampung. Kok jadi makanan sih? Udah, ayo geser, ganti. Ini waktunya Ibu udah mau habis ya. 9 menit lagi. Belum, Bu. Iya, ini di sini. Masih lama. 9 menit lagi. Lanjut ya, biar... Enggak.
ini lanjut ke sumber daya alam non hayati. Di sini ada matahari, air, udara, dan tanah. Kita bisa memanfaatkan tanah untuk apa? Untuk menanam. Menanam, bercocok tanam. Nanti kalau hasil panennya dapat kita apa? Jual, uangnya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari. Sehari-hari. Jadi, Bayar SPP, Bu. Untuk Ya, bayar Bu. kalian. 100. Jangan lupa bayar SPP ya. Uangnya jangan dipakai di Insya Allah, Bu. Belum panen, Bu. Mahal, Bu. Iya, kalau udah panen. Iya, bayar kalau udah panen nggak apa-apa, yang penting kewajibannya jangan lupa dibayar ya, dipenuhi. Lanjut, Bayar terus, Bu. namanya kalian sekolah. Ke sekolah, Bu. Kenapa harus bayar SPP? Nah, terus untuk bayar Yes. air, lampu, apa? Ngapain pakai air, lampu, dan lain-lain? Bisa di rumah kan, Bu? Ya nggak apa-apa, kita membantu sekolah. Bu, kalau air dan lampu itu termasuk dalam ekonomi apa, Bu? Termasuk dalam hal sandang, pangan, atau papan, Bu? Ayo yang lainnya. Mbak Ami, pertanyaannya, air sama lampu termasuk di sandang pangan nggak? Papan nggak? Kebutuhan termasuk di kebutuhan nggak? Ya, Masuk. Air, kebutuhan pokok. Ya, sama kalau nggak ada air mau minum apa? Mau mandi pakai apa? Tayamum, Bu, pakai debu. Terus masak minumnya tayamum. Ayo. Ya, ayo seret. Puasa, Rek. Puasa. Udah ya? Amiki. Berarti masuk kebutuhan, masuk ekonomi. Cude. Kok nggak bisa digeser ya? Oke, kita lanjut ke scarcity. Masalah ekonomi di sini ada kelangkaan dan kebutuhan relatif yang tidak terbatas. Bisa dilihat gambarnya? Kita sering kelangkaan apa? Kelangkaan. Kelangkaan uang. Kelangkaan Iya. uang. Semua manusia Kelangkaan ada uang. kelangkaan uang. Uang, kita butuh uang. Rebahan tapi minta uang banyak. Ya. Sama TikTok, Bu. Coba Ibu mau tanya ini, siapa ya? Renata. Apa, Bu? Kelangkaan tadi apa? Loh, ada pengertiannya tadi. Saya nggak lihat deh. Nggak menyimak kan? Berarti Renata tadi tidak menyimak. Kelangkaan. Lapar, Bu. Lapar. Sabar dulu. Di sini kita bisa mengartikan ya, kelangkaan itu suatu keadaan di mana jumlah alat pemuas relatif terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan manusia. Paham nggak apa yang dimaksud ini? Enggak, Bu. Sampean iku pengen apa-apa, keinginan iku akeh, cuma alat pemuasnya duitnya iku gak cukup. Nggak cukup, Teh. Oh, pengen Nggak tumbas sesuai. akeh tapi duitnya enggak eneng. Oh. Iya, sampean pengen tumbas apa-apa, tapi gak cukup. Dompetnya iku gak gelem dijak tumbas. Astagfirullah Loh, Bu, dompetnya. kok gitu? Nggak salah, nggak, Bu? Gimana? Saya baca di buku nggak gitu. Gimana? Coba, Renata, gimana? Kalau salah nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa. Kan wis Itu- baca buku, kok salah? Ya, baca kan di bertukar pendapat sih kok. Ya, nggak usah berantem. Ayo lanjut. Gimana, Renata? Jadi kan kelangkaan maksudnya itu sumber dayanya itu kan terbatas, tapi keinginan manusia itu tidak terbatas. Jadi nggak sebanding gitu yang tersedia. Misalnya kayak sekarang kan kelangkaan BBM misalnya gitu. Jadi bahan bakar atau minyak bumi itu menjadi langka karena manusia yang semakin banyak dan yang dibutuhkan juga semakin banyak. Sedangkan ketersediaannya itu
semakin lama semakin dikit menipis, jadi nantinya menimbulkan kelangkaan seperti itu. Ya. Oke, seperti Gitu. contoh gambar di atas ini ya. Sama aja yang Ya, kalau dalam kebutuhan sehari-hari kan pasti kita menggunakan uang kalau pengen beli apa-apa. Iya kan? Kalau semakin setiap hari kita selalu memiliki banyak kebutuhan, tapi uang kita yang tersedia itu tinggal sedikit, otomatis kan kita juga tidak akan bisa membeli kebutuhan tersebut. Iya kan? Sama aja, cuma ini dalam kehidupan kita yang nyata sehari-hari. Sebenarnya sama. ya Itu sudah. uang. Kalau masalah uang, kalau masalah dengan sumber daya alam yang ada ya kayak ini, air. Semakin hari semakin apa? Habis. Ya, Langka. Semakin Langka. langka, semakin habis. Soalnya apa? Banyak manusianya, jumlah penduduknya itu selalu bertambah. Nah, sedangkan kita itu kalau menggunakan air, pastinya kayak kalian ya, lupa mematikan keran di kamar mandi. Airnya juga terbuang sia-sia kan? Ya, Nah, itu contohnya. Sama aja, jumlah kebutuhannya itu lebih banyak, lebih besar dibandingkan alat pememas kebutuhan atau sumber dayanya. Ada yang lain ingin berpendapat? Sudah Tidak cukup? ada, Bu. Sudah ada, sudah. Enes kok tumben diam? Enes gimana? Lapar, nak? Ngantuk. Ngantuk itu, Bu. Sudah paham sampai sini? Enggak ngantuk, Bu. Emang matanya sipit. Nah, iya sih. Arisa kok nggak on cam? Ya Allah, on cam ini. Ya Allah, dari tadi. Ini bunga kok mawar apa merah sama putih. Astagfirullah, tenanan nih ki on cam ket mau kau nak sing delok. Sedih. Udah, nggak usah berantem. Nggak apa-apa. Mungkin Mbak Risa tadi bales chat pacarnya, jadi keluar sendiri dari Zoom. Astagfirullah, punya aja enggak. Lanjut ya. On cam lu, Bu, masa nggak kelihatan? Serius. Nggak kelihatan, benar kata teman-teman tadi nggak kelihatan wajahnya Mbak Risa. Next ya, sudah paham dari Tadi, sisi sekarang kelangkaan? kelihatan. Iya. Sudah paham kelangkaan? Sudah? Sudah. Oke, ini 5 penyebab kelangkaan. Yang pertama bisa dibaca Enes. Biar Enes matanya nggak terlalu sipit. Dibuka lagi. 5 penyebab kelangkaan. Yang pertama adalah perbedaan letak geografis. Sumber daya alam di bumi tidak tersebar secara merata. Ada tempat yang mempunyai tanah yang subur, ada juga yang tidak. Sudah, yang pertama, perbedaan letak geografis. Di sini, tidak semua tanah itu subur. Ada yang tidak subur. Kok kayak kandungan, yo? Ya Allah, Ibu. Next, lanjut ya. Nggak on cam lagi. Biarkan Mbak Risa, wis. Mbak Risa biarkan. Dengan hiraukan. Subur atau tidak. Sekali. Coba kalau tanah yang subur di daerah Jawa Timur ini terkenal dengan bercocok tanam tanaman apa? Padi. Di sumber mata airnya gimana? Hujan, sungai, kali berantas. Tapi di lapangan nggak ada. Kayaknya Arisa besok ikut saya ya. Iya. Gimana? Apalagi kalau di Jawa Barat apa? Teh. Strawberry. Yang pertama tadi kan perbedaan letak geografis. Itu ada tanah yang subur dan tidak subur. Dan yang kedua ini ada pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk ini kalau semakin banyak
penduduknya, sumber daya alamnya juga akan semakin menipis atau berkurang. Dan banyak kebutuhan manusia yang akan melonjak untuk dipenuhi. Dan berakibat kelangkaan. Misalnya kayak tadi yang dicontohkan sama Renata ya, air sama LPG. Kalau semakin banyak kebutuhan manusia ya akan semakin berkurang, akan semakin sedikit demi sedikit itu akan menghilang, kayak air. Kalau musim kemarau pasti akan keluarnya itu akan semakin sedikit-sedikit ya, nggak selancar biasanya kalau musim hujan. Gimana kalau di rumah kalian? Kalau misal musim kemarau, sumbernya gimana? Masih tetap lancar atau berkurang semakin sedikit? Halo, Berkurang, Bu. semakin berkurang ya. Keluarnya Iya. sedikit. Iya, Bu, berkurang. Ini yang lainnya kemana ya? Udah ada Yevi udah masuk. Nggak tahu. Kurang siapa sih? Risa, Sama Renata. oh, Risa. Risa sama Renata. Oke, lanjut. Terus kemampuan produksi. Di sini ada faktor-faktor produksi yaitu tenaga kerja, sumber daya alam, modal, dan kewirausahaan. Yang kita punya tidak akan sama kemampuannya. Tidak, ini Risa sudah, ini tidak semua kebutuhan bisa terpenuhi. Lanjut untuk perkembangan teknologi. Mungkin kalian udah capek ya? Udah boring, udah bosan. Bisa minum sebentar, weh. Minum mau, nggak apa-apa. Enes kenapa, Enes? Emang mukanya gitu ya? Iya, lagi galau, Bu. Lagi galau, belum ketemu sama doinya ya. Lanjut untuk perkembangan teknologi. Kalau di negara maju itu lebih cepat dibandingkan negara berkembang. Kalau di Indonesia sendiri itu termasuk negara maju atau negara berkembang? Berkembang, Bu. Kata Caranya labil. berkembang. Mai, kenapa Indonesia disebut negara berkembang? Karena masih banyak pengangguran. Terus, ya, gitu. Pengangguran yang utama ya. Banyak banget ya di Indonesia yang masih menganggur, apalagi lulusan-lulusan sarjana, ya kan? Iya, Bu. Apalagi sekarang COVID, Bu. Banyak PHK. Banyak pegawai yang dirumahkan ya. Terus mereka pendapatannya dari mana? Mereka bisa buka usaha di rumah, tapi modalnya Dari itu, uang tunjangan, uang pesangon. uang pesangon buat kebutuhan sehari-hari aja belum tentu cukup. Kita kan nggak tahu kebutuhan manusia itu seperti apa, kebutuhan orang lain itu seperti apa, ya kan? Ya, betul, Bu. Iya, Bu. Lanjut Setiap ya. orang berbeda. Setiap orang itu kebutuhannya berbeda-beda. Kita mandang orang lain, iki urip enak ya beli tumbas apa-apa mesti keturutan. Tapi kalian nggak tahu gimana cara mereka mendapatkan uang. Gimana susahnya mereka. Kita aja rebahan, di rumah cuma rebahan tapi pengen bisa beli ini itu. Terus kalian dapat uang dari mana? Dari jaga lilin. Yang terakhir ada bencana alam. Renata. Mana Renata? Halo Bu, Dari maaf mana? baru masuk dari kantin sebentar tadi. Lapar. Lapar. Yes, nggak apa-apa. Yang terakhir ini ada bencana alam. Bencana alam juga akan mempengaruhi sumber daya yang ada. Sehingga dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan manusia. Maksudnya gimana ini, Renata? Bencana alam dapat mengganggu sumber daya alam yang ada.
mengganggu apa? Misalnya kalau tanah itu mengganggu kesuburan. Kesuburan. Di Sidoarjo itu terjadi apa? Bencana alam apa? Lumpur lapindo. Lumpur lapindo. Kalau sering terjadi lumpur lapindo nanti tanahnya akan gimana? Terjadi apa? Ya rusak pun nggak subur. Nggak Terus subur. warganya juga nggak Heeh. bisa tinggal dengan tenang. Jadi buat memenuhi kebutuhannya tuh susah. Kan soalnya mengalami kerugian. Gitu, Bu. Iya, kerugian. Bisa mengalami kerugian. Terus mereka pendapatannya itu juga berkurang atau bahkan bisa Kurang. hilang. Kalau Gunung Merapi itu dampaknya apa? Dampaknya apa ya? Ya, kan letusannya nanti itu, Bu. Mengeluarkan Abunya Abu. Terus nanti hutan-hutannya, hewan-hewan mati, tanahnya jadi. Loh, nanti tanahnya subur, cuma saat itu nanti orang-orang yang di sekitar Tapi gunung abunya mengalami rugi. abunya sangat mengganggu nggak? Emang Iya. ganggu manusia. Kalau pas oke kuis ya Bu berarti. Ya, sama saja kuis, tapi ini soalnya pertanyaannya itu pilihan ganda. Sudah siap semuanya? Oke Bu. Siap. Siap ya. Oke, bentar. Ulangan harian. Oke. Nah, siapa yang mau menjawab nomor 1? Saya, Bu, saya. Bu. Jawab semuanya juga nggak apa-apa. Ayo, Saya kan anak pintar. siapa dulu? Ditunjuk aja, tak, Bu. Ditunjuk aja, wes, biar adil, Bu. Ditunjuk aja ya biar adil. Ini ditaruh mana ya? Taruh sini. Yes. Terlihat nggak soalnya? Terlihat, Bu. Terlihat. Bu. Gini, sudah terlihat. Udah. Nomor 1, Ibu pengen Yevi dulu ya, biar Yevi nggak ngelamun. Bu. Baca juga soalnya apa Bu? Ya, soal sama pilihan gandanya. Jawabannya. Pengertian ilmu ekonomi adalah kalau menurut saya mungkin Bu, hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Gimana yang lainnya? Renata jawabannya apa? Iya, Bu. Benar. A. Tadi kan saya mencatat. Mencatat. Iya, yang benar. Sri Murni kok kelihatannya membingungkan. Gimana, Sri Murni? Tidak, Bu. Mai? Iya, Bu. Jawabannya A, saya juga A, Bu. Iya Bu, benar sama. Enes kok gelap ya? Ini apa memang laptopnya Ibu yang nggak kelihatan wajahnya Enes? Di kalian kelihatan nggak wajahnya Enes? Enes kemana ini? Nggak ada. Enes sama Yevi. Itu soalnya Mungkin kameranya ada. jadi udah. Sudah ya? Pengertian ilmu ekonomi sendiri sudah jelas ya? Jawabannya A. Hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu N ya.